Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab 2 Samuel pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 21 sampai dengan 24 adalah akhir dari kitab 2 Samuel. Boleh dikatakan akhir dari hidupnya Daud. Sampai pasal 20 menyatakan tentang pembangkangan dari Absalom dan akhir dari nasibnya. Absalom bisa membangkang dari Daud karena menghadapi penghukuman untuk keluarga Daud, dan Absalom masalah dari Absalom sendiri. Dan sampai pada pemberontakan dari Simei, di sini juga masih ada yang lain. Ini dikatakan karena dosa dari keluarga Daud yang menyebabkan perpecahan. Perpecahan terus akan berjalan. Apa yang harus dilakukan oleh Daud dan keturunan Daud, apa yang harus mereka lakukan? Penulis 2 Samuel, semua ini ditulis menjadi satu kitab, dan kitab 1 Samuel dan 2 Samuel sampai 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja semuanya dicatat. Tujuannya untuk apa? Dan kita melihat di pasal ini, dalam kitab ini mungkin sudah selesai ditulis di zaman Salomo setelah dia menjadi raja. Dan meneruskan dari pembicaraan dari murid yang terus-menerus dibicarakan sampai di zaman Rehabeam dan Yerobeam, mereka menghadapi perpecahan dan apa yang harus mereka lakukan. Manusia ikut Rehabeam atau Yerobeam, dan pasal ini sangat penting. Bahkan sampai akhirnya mereka dibawa ke pembuangan. Yang paling awal di zaman Rehabeam telah menjadi kitab, atau yang paling akhir setelah mereka dibawa ke pembuangan. Mereka menghadapi penghakiman seperti Daud menghadapi penghakiman, dan juga keluarga orang Israel karena dosanya menghadapi penghakiman. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kemarin saya menyerahkan pasal 13 ada 3 arah. Boleh dikatakan melihat bagaimana Allah melihat, Daud sendiri bagaimana melihat, dan juga pada masa itu orang-orang di sekeliling Daud bagaimana mereka melihat, dan bagaimana mengambil pilihan. Dan kita banyak di sini terang. Dan hari ini kita melihat dari pasal 21 sampai di pasal 24 mengatakan tentang akhir dari hidup Daud. Dan kita melihat di 2 pasal sebelumnya sampai pasal 20 sederhana dikatakan bangkitnya Daud. Awal
menerangkan tentang menurunnya keluarga dari kerajaan Saul. Pasal 5 sampai dengan 8 menerangkan bagaimana bangkitnya Daud, dan pasal 9 sampai dengan pasal 14 menerangkan tentang Daud terjatuh dalam dosa, dari kejayaannya mulai menurun, merosot. Pasal 15 sampai 20 yaitu menyatakan pembangkangan dari Absalom dan akhir dan pasal 21 dan 24 mengatakan tentang seluruh kisah Samuel dari pasal 21 sampai dengan 20. Di zamannya Daud mengambilkan satu kesimpulan di dalam hidupnya Daud. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dan Daud sendiri bagaimana dia menghadapinya. Bagaimana dia berjalan keluar. Walaupun dia dalam kutukan, dia dalam penghakiman, bagaimana dia jalan keluar. Dan kembali memperbaharui kehidupan Daud. Ini satu unsur yang sangat penting. Dan kitab ini di 2 Samuel, ini adalah kesimpulan. Dan kesimpulan ini juga sangat menarik. Menurut pendapatan saya, dia unsurnya ada A, B, C, D, dan E. Di tengah-tengah adalah nyanyian pujian dari Daud. Dan Mazmur ini selaras dengan nyanyian Hana. Kita harus melihat satu unsur yang saling berhubungan. Dan nyanyian Hana dan nyanyian Daud kamu bisa melihat seluruh sejarah dari zaman Samuel sampai zaman Daud. Allah layak dipuji. Dan di dalam kitab Samuel, penulis memberitahukan kepada kita dalam segala hal ada Allah. Dalam sejarah yang sangat panjang, Allah berkarya dan berkuasa. Walaupun di zaman Rehabeam atau setelah Israel diruntuhkan, kita pun harus seperti Daud sangat merindukan Allah dalam segala hal, bertanya kepada Allah. Dan seperti saya tuh juga berkata, Daud juga pada masa setengah bayanya dia mulai tidak bertanya kepada Allah, tetapi awalnya dia dalam segala hal bertanya kepada Allah. Di sini dalam hidupnya kita merenungkan kembali dan juga tertulis hal ini. Hal ini adalah kunci. 2 Samuel pasal 21 tercatat 2 perkara. Ayat 1 sampai dengan 14. Perkara pertama yaitu dosa keluarga Saul, bagaimana untuk dihapuskan, dan Daud sendiri apa yang ia lakukan. Dia menghadapi dosa keluarga Saul.
Karena sebelum dia adalah kerajaan Saul, dan Saul dia pun berdosa. Dia pun menghadapi kutukan, dan kutukan ini dia yang terima pada saat dia menjadi raja. Kutuk dosa dari keluarga Saul ada padanya, dan apa yang harus ia lakukan. Dan ini memberikan kita satu pengajaran yang sangat penting, dan ini Daud banyak perkara pun demikian. Seperti saya katakan, waktu dia mulai di masa setengah bayanya, dia tidak berbuat seperti saya katakan tadi, tetapi ayat 1 sampai dengan 14 menghapuskan kutuk keluarga Saul. Pasal 21 dengan tema harus ada berkat Allah, jangan takut orang raksasa, atau harus menghapuskan dosa dan juga orang raksasa. Dosa dan orang raksasa, keraksasa orang Filistin itu harus ditumpas. Artinya, maksud saya, di dalam hidup kita menghadapi dosa kita, dan orang raksasa di dalam hidup kita harus dihapuskan. Tapi tema ini lebih cocok untuk dipakai pasal 24, karena mengatakan dosa ini adalah dosa orang lain. Jadi saya merasa lebih cocok menggunakan harus ada berkat Tuhan, jangan takut akan orang raksasa. Saya mengatakan dosa dan raksasa itu adalah dalam satu arti. Kita hidup di dunia ini, kita menghadapi dosa dan juga raksasa. Seperti kita melihat Israel, mereka berperang juga menghadapi dosa dan juga raksasa. Dosa punya dosa pribadi dan juga dosa orang lain. Di pasal 21 dikatakan yang dihadapi Daud adalah dosa orang lain, yaitu dosanya Saul. Dan juga orang Filistin raksasa, musuh mereka. Dua ini harus dimusnahkan. Pasal 21, di dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Waktu Daud memerintah Israel, ada selama 3 tahun terjadi kelaparan. Allah mau memberkati, tetapi mengapa terjadi kelaparan? Kemudian Daud bertanya kepada petunjuk pada Tuhan. Jadi kita pun dalam segala hal harus bertanya kepada Allah, dan Allah berfirman kepadanya, kelaparan ini disebabkan oleh keluarga Saul dan keluarganya yang melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmikan mereka dalam kegiatan untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Orang Israel telah bersumpah untuk tidak memusnahkan mereka di zaman Saul, tetapi Saul bangkit dia untuk membunuh mereka.
Jadi mereka membunuh orang Gibeon sehingga keluarga Daud dalam kutukan karena orang Israel telah pernah bersumpah untuk merema. Kemudian Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebus supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Dia memanggil orang Gibeon dan bertanya kepada mereka, "Bagaimana caranya agar kamu bisa memberkati Israel, orang Israel? Karena pernah dalam pembunuhan, dan sekarang bagaimana kalian menolong kami untuk menghapuskan dosa ini, dan apa yang harus kami perbuat untuk kalian?" Daud berkata, "Apa yang kalian katakan itu yang akan kuperbuat." Di ayat kelima mereka pun berkata, "Dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memusnahkan kami sehingga kami tidak dapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantungkan mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan." Lalu berkatalah raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Di Gibeon Allah memilih Saul. Di Gibea Allah memilih Saul. Saul bersalah kepada orang Gibeon. Sekarang mereka menuntut agar 7 orang dari cucunya Saul untuk digantung buat mereka, sebab Saul telah menumpahkan darah. Mereka meminta 7 orang anak laki-laki. Daud melakukan, tetapi dia bersumpah untuk Yonatan. Jadi dia melindungi keturunan dari Yonatan, lalu dari keluarga Saul orang yang lainnya. Kedua orang itu diserahkan ayat ke-9, kemudian diserahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantungkan mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai Julai. Daud tidak menyerahkan anak Yonatan, tetapi mengambil kedua anak laki-laki dari Rispa bin Ayah. Kemudian kakaknya Merab binti Saul, kelima anak laki-lakinya yang dilahirkan dari Adiel bin Barzilai orang Mehola itu. Ketujuh orang ini semuanya digantung mati pada permulaan musim menuai jelai. Apa maksudnya? Ada kemungkinan awal Paskah. Mungkin hari Pantekosta. Yaitu pokoknya hari raya. Mereka harus menghapus dosa. Di hari penebus dosa, ketujuh orang ini digantung mati. Sebab di sini terus dikatakan musim menuai. Ayat ke-7 juga dikatakan demikian. Tapi Rispa bin Ayah melindungi mayat-mayat ini, dan Daud pun tahu dan mengambil mereka untuk dikuburkan.
Mereka juga mengambil tulang-tulangnya Saul dan Yonatan bersama dikuburkan. Kita lihat di ayat 14 yang terakhir. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ada 3 tahun kelaparan. Daud bertanya kepada Allah. Allah memberi petunjuk untuk dia. Apa? Yaitu untuk mencari orang Gibeon. Apa yang harus dilakukan, dan orang Gibeon berkata untuk membunuh 7 orang dari keluarganya Saul. Daud pun melakukan, dan mayatnya dikumpulkan, tulang-tulangnya. Maka akhirnya Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Dalam 3 tahun Allah tidak mendengar sampai Daud melakukan hal ini. Menghadapi 3 tahun kelaparan. Sampai akhirnya Allah bertanya kepada Tuhan apa artinya. Allah berkata, dalam hal ini mereka lakukan, Allah mendengar. Kelaparan pun berlalu. Bukan hanya kelaparan berlalu, dan segala perkara pun diselesaikan sebab Allah mendengar, mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan di sini kita melihat mengapa Daud lebih awal lagi untuk bertanya kepada Allah. Kalau ada kelaparan kan bertanya paling 1 tahun, tetapi di sini 3 tahun. Di sini menerangkan tentang kelemahan manusia. Dan ini layak untuk kita ditulis. Yaitu Daud bertanya kepada Allah dan Allah mendengar, menurut kehendak Allah dia lakukan, dan Allah pun mendengar dan tapi mengapa sampai 3 tahun? Dia lakukan, Allah mendengar, perkara pun diselesaikan. Di sini kita bisa melihat apakah Daud orang yang sering-sering bertanya kepada Allah. Awalnya memang awal, tetapi masa senjanya dia sedikit bertanya. Dan kita melihat doa itu sangat penting. Kita bertanya kepada Allah itu sangat penting, dan juga harus menghapuskan dosa. Di masyarakat ini ada dosa, walaupun ini bukan dikarenakan Daud, tapi dilakukan orang lain, tetapi Daud pun harus menghadapi. Seperti hari ini Israel pun sama. Hari ini mulai berperang. Sangat sulit, menyedihkan, dan tidak ingin melihat. Apa yang harus dilakukan? Dosa harus dihapuskan. Dosa di masyarakat Israel dan perorangan. Kita tahu orang Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak percaya kepada Allah. Saya bertanya kepada orang Israel, apakah kamu percaya kamu adalah anak cucu dari Abraham? Kita pun merasa ya iya. Kita percaya Yesus, kita merasa iya. Mereka tidak percaya Yesus dan tidak percaya Yahudisme, jadi mereka tidak percaya. Mereka berkata hanya cerita seperti dongeng. Mereka tidak begitu percaya. Dosa yang tidak percaya. Allah di Israel melakukan banyak segala. Orang Israel sekarang malah merasa tidak ada Allah.
Kita tidak lagi mengatakan Dalai Lama ya, atau orang lesbian. Mereka semua, mereka dosa-dosa lesbian. Mereka ini adalah orang yang tidak percaya pada Allah. Demikian juga hari ini di antara pemerintah ada pertikaian. Sehingga membuat negara dalam keadaan yang sangat bahaya, yaitu pertikaian dalam politik. Siapa yang seharusnya berkuasa, yang memerintah atau yang melakukan, itu yang berkuasa. Siapa yang mengambil keputusan di antara mereka sekarang, di antara negara, mereka berebut kekuasaan. Seharusnya bagaimana melakukannya, dan Allah di mana, dan bagaimana Allah melihat. Kalau kita yang mereka pertikaian itu ada Allah, maka negara ini akan baik. Tetapi kalau bertikai tentang kekuasaan, membuatkan perpecahan dalam negara. Dan hari ini sekarang mungkin satu ledakan, pecahlah peperangan. Dan peperangan ini kita harus berdoa. Tidak tahu harus sampai kapan. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi seterusnya. Kita sangat perlu ada Allah. Pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menghapuskan segala dosa kita. Dan kembali mendapatkan berkat Allah, dan juga Allah mendengar. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan di dalam hidup kita pun iya. Walaupun dosa orang lain yang membawakan kutukan, kita pun harus menghadapi, dan kita pun harus menghapuskan dosa. Di poin yang kedua ayat 15 sampai dengan 22. Jangan takut raksasa. Di sini muncul 4 raksasa. Pertama, di ayat 16. Yisbi Benob termasuk keturunan raksasa, ingin menewaskan Daud. Berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru. Ayat 18. Sesudah itu terjadi pertempuran. Ada lagi waktu itu orang Husa yang termasuk keturunan raksasa. Kemudian 20 orang Gad. Ada 24 jari kaki dan jari tangannya, ia keturunan raksasa. 4 orang ini adalah musuh dari Daud, termasuk juga raksasa di Gad. Di dalam hidup Daud menghadapi 4 raksasa ini, dan raksasa ini harus dibinasakan. Orang raksasa ini adalah orang Filistin, yaitu musuh mereka. Keturunan raksasa apa artinya? Yaitu raksasa. Di kitab Kejadian tercatat raksasa di pasal ke-6 di kitab Kejadian, anak manusia, anak Allah bersama manusia yang berpenyakit, yang melahirkan keturunan raksasa. Dan saya lihat
keturunan ini adalah ada keturunan dari kuasa darah dari iblis, punya keturunan dari kuasa gelap. Mereka menjadi musuh dari umat Allah. Mereka raksasa. Daud menghadapi raksasa ini. Kita tahu pada saat Daud menjadi lesu, Abisai menolong dia. Ia sangat bahaya. Abisai bangkit untuk menolong Daud dan menewaskan raksasa itu. Yang kedua, raksasa yaitu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf, pahlawan Daud yang mengalahkan keturunan raksasa bagi Daud. Pertama Abisai, kedua yaitu Sibkai, yang kedua yaitu Yairah Oregim. Dia menewaskan Goliat. Di sini perlu diterangkan sedikit. Goliat orang Gad itu di kitab Samuel pasal 1 Samuel pasal 17 mengatakan, di situ menerangkan Daud mengalahkan orang Gad Goliat bersama dengan satu nama satu tempat, yaitu Goliat orang Gad. Dan juga sama menerangkan tentang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Sesungguhnya Goliat siapa yang bunuh mereka? Apakah itu Elhanan, yaitu pahlawan Daud, atau dibunuh oleh Daud? Apakah Elhanan atau Daud? Di pasal 20 pasal 5 dia kembali diperbaharui. Yaitu menerangkan Elhanan bin Yair-Arigan, yaitu membunuh saudara dari Goliat. Seharusnya di sini menerangkan saudara dari Goliat. Atau apakah ada dua Goliat? Atau Daud dengan Elihan seorang membunuh satu Goliat, atau di sini Elihan membunuh saudara Goliat? Bagi kita ini tidak penting, baik itu Goliat atau saudaranya Goliat, siapa yang bunuh. Dua Samuel ingin memberitahukan kepada kita di ayat 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Yaitu mereka dibunuh oleh tangan Daud dan orang-orangnya. Di masa hidupnya Daud. Di sini dimatakan di masa hidupnya hal yang sangat penting. Pertama yaitu menghapuskan dosa, kedua menghapuskan raksasa. Di sini dikatakan dosa orang lain. Dan di sini Daud ada orang-orangnya yang menolong dia bersama membunuh raksasa, bersama waktu dia berperang melawan raksasa. Pada saat dia letih, Abisai datang menolong Daud, lalu bersama membunuh raksasa itu. Di sini
tercatat 4 raksasa. Satu persatu raksasa diruntuhkan sampai dicatat keempat orang itu termasuk keturunan di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Bagi kita ini juga sangat penting. Di sini dosa harus dihapuskan. Menghapuskan dosa, dan juga kamu harus jangan takut raksasa. Jangan takut ada dosa, harus dihapuskan dosa. Demikian juga raksasa, kita pun harus hapuskan. Di dalam hidup kita harus bangkit untuk menghapuskannya. Kalau kita tidak menghapuskannya, Allah akan mengutus orang lain untuk menolong kita bersama menghapuskan raksasa dalam hidup kita. Bagaimanapun Allah yang berkuasa, kamu berdosa, Allah pun akan membuka jalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Sama seperti Allah membuka jalan bagi Daud untuk menghapuskan dosa-dosa keluarga Saul. Yang Allah janjikan yaitu berkat bukan kutuk. Jadi pada waktu kita bertanya pada Allah, walaupun kita berdosa, Allah akan membuka jalan anugerah untuk kita. Seperti Daud bertanya kepada orang Gibeon untuk menghapuskan, untuk memberkati kami. Dan kedua, dalam menghadapi raksasa kita jangan melarikan diri dan jangan takut, dan terlebih lagi tidak menyelesaikan. Saudara semua, kita menghadapi dalam hidup kita banyak sekali raksasa. Raksasa ini mungkin malas, mungkin keegoisan, mungkin takut menghindar. Saya merasa di dalam hidup saya, raksasa saya adalah ketakutan. Kamu mengira kamu sangat berani, sesungguhnya sangat takut. Saudara-saudari berkata, pastor, kamu membimbing gereja dengan cepat. Tapi bagi saya, kalau saya tidak mengejar kereta, saya akan ketinggalan. Saya merasa seperti yang dikejar. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita setiap orang harus menghadapi raksasa hidup kita. Kamu mau menghadapi? Kamu tidak menang, bisa bahaya, tidak bisa dimenangkan. Allah akan memberikan pertolongan bagimu, sebab Tuhan adalah penolong kita. Di saat ini, Dia juga membangkitkan hamba orang-orangnya untuk membantu Daud membunuh raksasa ini. Amin. Kita juga hari ini mohon Tuhan untuk memberi belas kasihan kepada kita dan juga kepada orang Israel. Amin. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita.
Kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Dia hidup kita, kekuatan kita hanya pada Allah. Dia yang berkuasa. Dia selalu yang berkuasa dalam keadaan apapun. Allah berkuasa. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita, sebab Dia layak untuk mendapatkan segala pujian. Tuhan, dalam kami menghadapi apapun, Engkau tetap menolong kami. Engkau akan mengutus orang-orang untuk menolong kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kekuatan adalah di dalam tangan-Mu. Tuhan, pada saat kami bertanya kepada Engkau, Engkaulah Allah yang berkuasa, yang akan memberi petunjuk kepada kami. Yesus, Engkau bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang menghapus dosa di dalam hidup kami. Engkau yang mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau ada, kami yang bisa bertanya kepada Engkau. Tuhan, kami tetap mengikuti Engkau. Saudara semua, mari kita bersama kita untuk berdoa. Kalau ada orang di sampingmu, kita bersama berdoa. Kita bersama untuk berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa untuk hidup kita. Kita giliran. Kita berdoa. Kadang-kala kita tidak bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat. Hari ini kita mengambil keputusan menjadi orang yang sering-sering bertanya kepada Allah dan berhubungan dengan Allah. Mari kita bersama berdoa, lebih banyak lagi kita berdoa. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami menjadi orang yang pendoa. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami di banyak hal. Kiranya kami terus memandang Engkau seperti Tuhan, hubungan kami dengan Engkau itu lancar. Mohon Engkau memandang Engkau, terus mohon Engkau untuk menuntun di jalan hidupku. Syara baba 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 da 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 syara baba. Oh, la la ya la 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 oh ya la 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 syara baba 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 syara la 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 la.抓住你，我们渴慕抓住你。主，我们来到晨祷读你的话语，我们渴慕抓住你。主，我们不想在那1连3年，主啊，饥荒。主，我们真的是饿到没得吃了，我们饿到所有存粮我们都用尽了。主啊，每一个粮仓都打开，都没有粮食了，然后我们才来求告你。主啊，连续我们。赦免我们的软弱，主啊，今天不只是大卫软弱，是我们更软弱。我们
们有时候到极低的低谷、绝境的时候，我们都还不懂得来求问你。主，我们还不懂得来求问你。爸爸，我们就向你来祷告，今天把一个求问的生命坐在我们的里面。主，帮助我们喜欢祷告，我们相信祷告你会听见。主，我们相信祷告就是我们跟你之间的连线。爸爸，你帮助我们在祷告当中，我们懂得求问你，我们懂得聆听你。主，求你亲自把这样的生命坐在我们每一个的里面。主，当我们彼此祷告的时候，你也让我们彼此提醒。主，我们来接近你的话语，你的话语向我们发出亮光，对我们来说话。每一天的晨祷，我们都有你的话语领导我们。主，以至于我们知道路当怎么行，日子当怎么过。主，走在你的心意当中。主，我们赞美你，主，我们感谢你。Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Kami tahu kami tidak cukup berdoa. Tuhan, kiranya hati kami terus tertuju kepada Engkau, agar kami bisa mendengar kehendak-Mu dan kami peka terhadap-Mu, dan kami bisa orang yang mengikut Engkau dan pegang kepadamu, dan juga kami terdekat dengan Engkau. Roh Kudus, kami berterima kasih. Roh Kudus, kami mohon Engkau terangi kami. Adakah rasa sayang kami takuti kami tidak berani menghadapi kelemahan dalam hidup kami? Sangat lama. Bahkan setiap tahun kami pun mengaku
dosa. Kami masih tetap takut. Kami masih tetap malas. Kami kadang berpura-pura kami tidak tahu. Padahal Engkau tahu. Tuhan, hari ini kami menyerah, tetapi kamu tidak bisa terima, tidak berdaya, dan terhadap diri sendiri tidak percaya. Hari ini Tuhan kembali merenungkan kita. Kita bersama, kita terus berdoa. Tuhan akan mengutus orang untuk menolong kita, untuk mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Hal yang harus kita bersama berdoa. Kita bersama kita 神會派天使幫助我哋，神派弟兄姊妹幫助我哋，同心嘅禱告，打低生命中嘅巨人，唔需要再懼怕。
Haleluya. 喺呢一章聖經入邊，我哋有兩方面要需要祈禱。 Di dalam pasal ini ada dua perkara yang perlu kita berdoa. Di zamannya Daud terjadi kelaparan. Kita berdoa untuk dosa negeri kita, negara kita, masyarakat kita. Mohon Tuhan menghapuskan segala bencana di dalam kehidupan kita, dan bersamaan kita berdoa untuk Israel, mohon, dan juga Pakistan, berdoa untuk mereka. Mohon Tuhan untuk menghentikan segala bencana ini, dan kalau kita ada dosa kita harus menghadapi. Kita berdoa untuk negeri dan negara tempat kita tinggal. Mohon Tuhan mengampuni. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa untuk Israel dan juga negara kita. Kamu berdoa untuk negaramu. Kiranya semua segala di sana sampai dengan syara bara iya lah ya baba ya la Tuhan, mohon Engkau mengampuni segala kesalahan di Hong Kong, segala dosa rakyat-rakyat dan juga dosa segala saudara-saudari kami. Mohon Engkau mengampuni. Engkau ampuni Israel, ampuni dosa Pakistan, dan juga segala dosa-dosa segala di antara negara, semua negara dan juga rakyatnya, seperti dosa Saul dan keluarganya. Tuhan, Engkau bangkit orang-orang yang sesuai untuk menyelesaikan perkara dosa-dosa ini, agar semua negara dan segala tempat tidak dalam kutukan, dan juga bumi ini damai. Dan bumi ini adalah ciptaanmu, setiap orang adalah anak-anakmu, dan Engkau ciptakan, dan juga ada rupa Allah. Jangan membunuh. Kami mau mengasihi setiap orang. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang Israel yang dalam tahanan. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Tolonglah mereka. Mohon Engkau buka jalan untuk mereka. Ampuni dosa dalam peperangan. Engkau hentikan peperangan, berikan damai-Mu, Tuhan. Dan tolonglah dunia ini, masih banyak bencana alam, gempa bumi, tsunami, bencana kebakaran, banjir, cuaca yang banyak segala. Binatang-binatang pun sangat menderita. Sesungguhnya manusia adalah memelihara bumi, memelihara segala binatang, dan Tuhan ampunilah kami, malah kami merusak segala ciptaan-Mu. Mohon Engkau belas kasihan dan tolonglah kami agar kami terus mengasihi bumi ini. Engkau tebus segala dosa kami, beri kami hati pertobatan. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami sangat perlu akan Engkau. Tuhan, hentikan peperangan, hentikan bencana. Yesus, darah-Mu Engkau usapkan pada kami, usaplah di seluruh negara. Engkau berikan anugerah-Mu
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita berdoa untuk pahlawan yang membunuh raksasa. Seperti tadi staf gereja untuk raksasa dalam hidup kita. Raksasa yang menghalangi kita untuk kita masuk di dalam tanah Kanaan. Kita berdoa untuk menghapuskan orang rasanya. Kita berdoa Tuhan mau menanam pohon kehidupan, kita pun menghadapi banyak raksasa. Di sini aku melihat Daud pada saat dia mendirikan kerajaannya, dia punya orang-orang pahlawannya yang dibangkitkan untuk membunuh raksasa. Ada Abisai, ada Elahanan, Yonatan, ada Sibkai, 4 orang pahlawan. Kita pun perlu orang-orang yang pahlawan seperti ini. Dan juga kita melihat di sini ada staf gereja orang Afrika, kamu pun pahlawan yang membunuh raksasa. Pahlawan yang membunuh raksasa. Engkaulah pahlawan-pahlawan di Afrika juga harus membangkit orang-orang di Asia, di Australia, di Afrika, di segala tempat. Harus ada dibangkitkan para pahlawan. Mari kita meletakkan tangan kita di atas hati kita. Kamu harus menjadi pahlawan-pahlawan ini yang dipakai oleh Allah. Bukan hanya pohon kehidupan ditanamkan, dan kiranya kehendak Tuhan yang tergenapi di bumi ini agar seluruh dunia kembali kepada Allah. Mari kita berdoa untuk diri sendiri kita agar kita menjadi pahlawan, dibangkitkan oleh Allah. Segala raksasa pun terjatuh, mereka roboh. Jangan takut, anak-anakku, kalian jangan takut. Kamu adalah pahlawan. Bangkitlah, terbanglah, ambillah iman, pakailah baju peperangan ilahi, mengandalkan Yesus, mengandalkan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu sebagai pahlawan yang perkasa agar mengalahkan segala raksasa dalam hidupmu. Segala raksasa yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita, semuanya dirobohkan. Menghalangi kita, raksasa yang menghalangi kita masuk ke tanah Kanaan itu dirobohkan. Tuhan mohon Engkau membangkitkan kami, angkatlah kami, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu sebagai pahlawan yang perkasa. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.